Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bu Melisa. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Bagaimana? Sudah paham semua tentang bab 1 yang membahas sistem organisasi kehidupan makhluk hidup? Di bab 2 kita akan belajar lagi tentang kehidupan, tapi kita akan membahas lebih dalam tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian tahu anak-anak, kita sangat beruntung tinggal di Indonesia, karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dan sebagai generasi penerus, kita harus bisa menjaganya. Dan di bab ini kita akan belajar tentang habitat, populasi, ekosistem, biotik, dan abiotik. Dan tujuan pembelajaran dari pertemuan ini, pertama, menjelaskan pengertian lingkungan. 2. Menjelaskan hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. 3. Menjelaskan hubungan antar komponen pada suatu ekosistem. 4. Menjelaskan perubahan lingkungan yang mempengaruhi ekosistem. Dan terakhir, 5. Menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian dan keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Kita mulai dengan lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah salah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, dalam tanah, atau perairan. Di lingkungan, makhluk hidup saling tergantung dengan makhluk hidup yang lain, dan tergantung pula dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan, baik dengan biotik atau abiotik, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Kumpulan makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam disebut ekosistem. Bagaimana? Sudah paham tentang lingkungan, ekosistem, biotik, dan abiotik? Biar lebih jelas, kita amati dulu habitat di lautan berikut ini. Apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana organisme tinggal. Mari kita perhatikan habitat di lautan. Coba disebutkan satu-satu komponen yang ada di lautan. Pertama ada ikan ini ada ikan cakalang, kakap, tuna, dan masih banyak lagi. Kemudian hewan laut seperti kuda laut, penyu laut, bintang laut, dan yang terakhir ada terumbu karang. Sekarang kita ke komponen abiotik, ada air laut, kemudian pasir, batu karang. Kalau batu karang ini tidak hidup, kalau terumbu karang itu makhluk hidup. Kemudian terakhir ada oksigen dan cahaya matahari. Selanjutnya kita bahas dulu tentang komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri atau decomposer. Berdasarkan cara membuat makanan, komponen biotik dibagi menjadi 3. Pertama, produsen autotrof, konsumen heterotrof, dan ketiga, pengurai decomposer. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk produsen karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen atau organisme heterotrof adalah komponen biotik makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Oleh karena itu terjadi peristiwa makan dan dimakan yang sering disebut rantai makanan. Berdasarkan tingkat memakannya, konsumen dibagi menjadi
1. Karnivora atau organisme pemakan daging. 2. Herbivora, organisme pemakan tumbuhan. Dan yang terakhir itu ada omnivora atau organisme pemakan segalanya. Perannya selanjutnya ada pengurai atau dekomposer, adalah organisme yang bertugas untuk mengurai sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Tentunya dengan adanya dekomposer tetap membuat keseimbangan ekosistem di alam ini terjaga. Itu adalah komponen biotik. Sekarang kita ke komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang dapat tinggal dan bertahan di sebuah ekosistem tertentu. Komponen abiotik yang pertama ada cahaya matahari. Pada suatu ekosistem, cahaya matahari merupakan sumber energi yang digunakan langsung oleh produsen untuk fotosintesis. Tumbuhan hijau menyerap energi cahaya matahari melalui klorofil pada daun. 2. Ada tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi hampir semua organisme, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Bagi tumbuhan, selain untuk menancapkan akarnya, tanah juga merupakan sumber bahan-bahan mineral. Tanah yang kaya akan bahan-bahan mineral memungkinkan tumbuhan dapat tumbuh subur. 3. Ada air. Sebagian besar tubuh organisme terdiri atas air. Oleh karena itu, air mutlak dibutuhkan oleh semua organisme. Di dalam tubuh, air berfungsi sebagai pengangkut dan pelarut zat-zat yang dibutuhkan oleh semua organisme. Pada tumbuhan, air digunakan untuk membuat zat makanan melalui proses fotosintesis. 4. Ada udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Kondisi udara dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain cahaya matahari, kelembapan, dan angin. 5. Ada suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu tertentu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya dengan optimum. Perubahan suhu lingkungan akan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan makhluk hidup. Hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan saja yang dapat bertahan hidup dan berkembang dengan baik. Selanjutnya ada kelembapan. Pada ekosistem darat, kelembapan udara sangat ditentukan oleh kadar air di udara. Kelembapan udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di darat. Terakhir ada iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Iklim terbentuk oleh interaksi berbagai komponen abiotik seperti kelembapan udara, suhu, curah hujan, cahaya matahari, dan sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.